Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajarnya di rumah saja, tetapi harus tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara berolahraga secara teratur, sering mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika keluar rumah, dan jaga jarak saat di keramaian. Hari ini kita akan belajar subtema 3, yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang iklan bukan? Nah, mari kita ingat lagi. Iklan merupakan pesan tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik. Nah, iklan bertujuan menarik minat masyarakat untuk membeli barang atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Sekarang kita perhatikan contoh iklan berikut ya. Aduh, mules. Kan diare. Nih, Entrostop anak. Bila diare, minum Entrostop Anak. Dengan bahan herbal, bantu kurangi frekuensi diare. Stop diare dengan Entrostop. Nah, apa isi iklan tersebut? Iklan tersebut yaitu menceritakan tentang seorang anak yang sakit perut karena dia makan jajan sembarangan. Kemudian ibu dari temannya memberikan obat yang dapat meredakan sakit perut. Jadi tujuan dari iklan tersebut yaitu ingin menawarkan sebuah obat yang dapat mengatasi sakit perut pada anak. Adik-adik, pernahkah kalian membuat iklan seperti pada video tadi? Nah, kita belajar yuk bagaimana langkah-langkah membuatnya. Yang pertama, siapkan unsur-unsur iklan, yaitu judul, subjudul, isi, dan visual yang menarik. Kemudian, buatlah naskah dan sketsa gambarnya. Kemudian, siapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah. Nah, contohnya kalau kalian mau membuat iklan tentang barang, siapkan barang tersebut. Kemudian, menyiapkan pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah. Yang kelima, berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat. Kemudian, tinggal berakting untuk memperagakan iklannya. Adik-adik, jika perut kita sakit, berarti ada gangguan pada sistem pencernaan kita. Seperti pada contoh iklan tadi, anak tersebut sakit perut karena dia jajan sembarangan. Nah, ternyata ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurangnya asupan makanan berserat. Makanan yang berserat penting bagi tubuh. Salah satu fungsinya yaitu membantu usus untuk menyerap sari-sari makanan yang masuk dan melancarkan pembuangan kotoran dari dalam tubuh. Nah, jika tubuh itu kurang sehat, maka bisa mengalami susah buang air besar. Serat dapat ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur, buah, dan kacang-kacangan. Yang kedua yaitu pola makan yang tidak teratur. Pola makan yang tidak teratur dapat menyebabkan penyakit MAH. Penyakit MAH ini disebabkan lambung terus-menerus menghasilkan asam lambung. Jika tidak digunakan untuk mencerna makanan, asam lambung dapat mengikis dinding lambung dan menyebabkan nyeri. Yang ketiga yaitu makanan dan minuman yang tidak bersih. Beberapa jenis penyakit seperti diare dan kolera disebabkan oleh bakteri dan virus. Bakteri atau virus ini terdapat dalam makanan yang kurang bersih. Bakteri dan virus yang masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sistem pencernaan kita, sehingga menyebabkan sakit. Adik-adik, ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan sebagai inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya yaitu batik, seperti pada batik Semarang. Batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, dan hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung.
Karya seni batik dapat dibedakan menjadi batik tradisional dan batik modern. Ciri-ciri dari batik tradisional yaitu coraknya memiliki makna simbolik, umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, serta barong. Warnanya cenderung gelap, misal hitam atau coklat. Motif batik merupakan ciri khas daerah asal. Selanjutnya yaitu batik modern. Ciri-cirinya, coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warnanya cenderung bebas, misal biru, merah, atau ungu. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asal. Dalam pembuatannya, batik memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain 1. Teknik tulis, yaitu teknik membuat batik dengan kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Proses pengerjaannya bisa 2-3 bulan. Yang kedua, teknik cap, yaitu teknik menghias kain dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Nah, proses pembuatannya lebih singkat, yaitu 2-3 hari. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon, yaitu teknik mencetak kain sehingga memiliki motif seperti batik. Proses pembuatan batik ini tidak menggunakan teknik batik, tetapi menggunakan alat cetak atau sablon. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Keragaman tersebut meliputi suku, bangsa, agama, budaya, serta kegiatan ekonomi. Keragaman yang ada sebaiknya bukan menjadi pemecah belah persatuan, melainkan menjadi modal dalam pembangunan nasional Indonesia. Keragaman di Indonesia tidak menghalangi terjadinya kerjasama dalam masyarakat. Kerjasama ini diperlukan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera. Contoh manfaat dari keragaman sosial budaya Indonesia adalah 1. Menumbuhkan rasa nasionalisme, 2. Sebagai identitas bangsa di mata internasional, 3. Memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga, 4. Sebagai ikon pariwisata sehingga menambah pendapatan nasional, dan 5. Sebagai sumber pengetahuan dunia. Oke adik-adik, pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.